Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabar? Semoga sehat semua ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar materi PJOK. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan kita yang ketiga yang membahas tentang materi cedera dan bagaimana cara menanganinya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Adik-adik bisa buka LKS PJOK-nya di halaman 44. Baik adik-adik, kita mulai materinya ya. Ada apa saja sih cara menanggulanginya? Yang pertama ada luka iris atau luka sayat. Pertolongan pertama pada luka iris: bersihkan luka dengan air. Taburkan obat antiseptik luka. Pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Berikutnya ada luka memar. Pertolongan pada luka memar: kompres bagian memar dengan air es sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri. Kompres hangat untuk menghilangkan memar. Perbedaan antara kompres dingin dan kompres hangat ya. Kompres dingin bertujuan mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Kamu dapat membuat kompres dingin menggunakan alat dan bahan berikut. Yang pertama, handuk. Rendam handuk dalam air dingin. Peras dan kompreskan pada bagian yang cedera. Kamu dapat mengganti kompres ini setiap 10 menit. Yang kedua, kacang polong beku. Bungkus kacang polong beku dengan kain tipis. 3. Es. Gunakan es yang dibungkus plastik. Tambahkan sedikit garam untuk kompres dingin. Berikutnya yang ketiga, luka lecet. Pertolongan pertama pada luka lecet: cuci kulit yang lecet dengan air atau obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Tutup luka dengan plester yang diberi kasa lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Berikutnya ada luka tusuk. Pertolongan pertama pada luka tusuk: jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Yang terakhir ada luka gigitan. Jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan, tindakan yang harus dilakukan adalah bersikap tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri atau bilas dengan air bersih. Tekan krim antibiotik pada luka. Balut luka dengan kain kasa.
Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies seperti anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, tindakan yang dapat dilakukan adalah cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit. Oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Itulah materi ringkas hari ini ya. Nah, sekarang ayo mencoba. Apa perbedaan kompres dingin dengan kompres panas? Itulah materi singkat dan tugas untuk PJOK kita kali ini ya. Sampai ketemu kembali di materi berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.